Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengembangan Game Android Comparison of Integers untuk belajar membandingkan bilangan bulat. Penelitian ini disusun oleh Rizky Diana Safitri dengan dosen pembimbing Ibu Erlina Prihatnani dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2024. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu konsep-konsep matematika yang saling terhubung. Konsep-konsep matematika yang saling terhubung inilah menjadikan matematika itu adalah salah satu matematika adalah pembelajaran bersifat hierarki, yang artinya karena adanya keterkaitan suatu konsep dengan konsep lainnya. Nah, pentingnya pemahaman konsep sebelumnya untuk memahami konsep yang baru. Nah, oleh karena itu, salah satu contohnya pada pembelajaran matematika yaitu belajar materi operasi bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat jenjang SMP, siswa diharuskan untuk menguasai materi prasyarat, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Namun, pada hal ini, adanya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi yang kita temui, yaitu salah satunya siswa belum menguasai materi prasyarat sehingga menghambat dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu diperlukannya sebuah strategi yang sangat sesuai untuk memfasilitasi siswa dalam menguasai materi prasyarat. Nah, salah satu strateginya yaitu memberikan latihan soal. Nah, pemberian latihan soal ini bertujuan untuk mengasah pemahaman siswa dalam materi prasyarat, sehingga materi tersebut akan terbangun dengan tersendirinya. Nah, oleh karena itu, dalam pemberian latihan soal itu, guru juga harus memperhatikan beberapa hal, yang salah satunya itu bentuk penyajian soal. Karena berdasarkan penelitian, bentuk penyajian soal yang tidak tepat itu akan membuat siswa mudah bosan, tidak tertarik, dan bahkan tidak merasa tertantang untuk menyelesaikan soal tersebut. Namun, ada juga hal lain yang menjadi pertimbangannya, yaitu dengan memberikan latihan soal akan menambah beban guru dalam melakukan pengoreksian kebenaran. Nah, oleh karena itu muncullah sebuah ide yaitu mengembangkan suatu media untuk membantu guru dalam memfasilitasi siswa yang belum menguasai materi prasyarat agar dapat berlatih soal dengan menyenangkan dan tidak membebani guru. Nah, inilah salah satu ide yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yaitu pengembangan media game berbasis Android dalam materi membandingkan bilangan bulat. Mengapa menggunakan pengembangan media game? Karena dengan menggunakan media game atau game yang kita kembangkan ini karena adanya sifat edukatif. Selain itu, mampu mengurangi kebosanan siswa serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan salah satu penelitian lainnya mengatakan bahwa meningkatkan kemandirian belajar di luar pembelajaran formal. Hal ini dikarenakan dalam game ini yaitu interaktif, menantang, soal-soal yang menantang sehingga dapat mengasah pemikiran siswa, dan yang terakhir adanya fitur pengecekan otomatis sehingga sesuai dengan harapan dari guru dan juga harapan dari siswa langsung memperoleh feedbacknya. Nah, oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Nah, penelitian pengembangan itu sendiri merupakan penelitian aktivitas riset dengan untuk mendapatkan informasi, kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan dari produk tersebut. Nah, ada pula dari penelitian ini menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, development, yaitu pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu angket validasi media dan angket validasi kepraktisan. Dari 2 teknik
pengumpulan data tersebut, maka nantinya akan diperoleh dua data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa kritik dan juga saran dari validator sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas dari game itu sendiri. Dan data kuantitatif dapat dilihat yaitu berupa penilaian skor yang berasal dari angket tersebut yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel intervalasi persentase hasil penilaian yang telah diadaptasi dari Mitsela Sintalarasati dan juga Erlina Prihatnani pada tahun 2018. Selanjutnya, yaitu pada tahap hasil dan pembahasan. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Pada tahap analisis ini terdapat dua tahapan, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kinerja. Pada tahap ini telah kita temui terdapat bahwa adanya siswa yang belum menguasai materi prasyarat. Nah, sebagai guru kita harus memberikan fasilitas untuk siswa dengan belajar yang menyenangkan dengan dilakukannya secara mandiri. Nah, jadi belajar mandiri. Nah, selanjutnya pada media ini juga harus dirancang yang menarik, praktis, dan tentunya sesuai untuk belajar mandiri dengan adanya fitur pengecekan otomatis. Nah, selain itu, siswa adanya ketertarikan siswa terhadap game berbasis Android. Nah, hal inilah yang menjadikan uh, game ini berbasis Android karena dapat dimainkan melalui handphone. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini akan mengembangkan sebuah media berbasis Android yang menyajikan latihan soal membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, pada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini ada 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu penentuan tipe game. Pada tahap penentuan tipe game ini sendiri, terdapat dua tipe game, di mana tipe ini, tipe A dan tipe B ini berbeda. Berbeda tingkatan dan semakin sulit tingkatannya ke tipe B. Nah, pada tipe A yaitu menentukan bilangan dengan nilai lebih besar dari pasangan bilangan. Jadi hanya ada dua pilihan yang kemudian dipilih manakah yang lebih besar. Sedangkan pada tipe B terdapat terdapat pemilihan bilangan yang kurang dari atau lebih dari. Nah, pada tipe B ini siswa diminta untuk berpikir kritis manakah bilangan yang termasuk kurang dari dan manakah bilangan yang termasuk lebih dari. Nah, adapun pada tahap yang kedua yaitu penentuan jumlah dan penyusunan soal. Pada penentuan jumlah pada tipe A ada 50 soal di mana ada tiga kategori yaitu positif dan negatif dengan 10 soal, positif dan positif yaitu 20 soal dan negatif 20 soal. Sedangkan pada tipe B ada 12 soal di mana 5 soal kurang dari dan 5 soal lebih dari. Nah, adapun dalam penyusunan ini untuk memberikan sebuah tantangan yaitu penyusunan soal dibuat dengan cara jawaban dan pengecohnya secara langsung. Sehingga dalam penyusunan ini memperhatikan aspek-aspek seperti banyaknya digit, kemudian penyusunan angka di suatu bilangan, jadi penyusunan angka-angka di setiap sebuah bilangan seperti itu. Sehingga dapat memberikan pemahaman kepada siswa dari tingkatannya, mulai dari tingkatan mudah hingga tingkatan yang sulit. Yang ketiga yaitu perancangan tampilan game dan ikonnya. Nah, perancangan tampilan game di sini ada beberapa perancangan. Nantinya ada eh, perancangan menu, menu utama, perancangan menu profil, kemudian adanya perancangan dalam cara bermain dari tipe A dan tipe B, dan yang terakhir feedbacknya. Nah, yang keempat ini adalah perancangan bentuk feedback. Nah, perancangan bentuk feedback. Jadi pada bentuk feedback ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, feedback ketika pemain menang dan feedback ketika pemain kalah. Oke, kita lihat dari pemain kalah terlebih dahulu. Pada feedback pemain kalah ini, nantinya pemain akan memperoleh kategori game over dengan adanya icon yaitu tombol coba lagi dan juga skor akhir yang diperoleh. Sedangkan pada feedback ketika menang ada tiga kriteria kemenangan yaitu excellent,
very good, dan juga good. Nah, ada pun tiga kriteria tersebut dikategorikan. Yang pertama, excellent, ketika pemenang dapat mempertahankan nyawa hingga akhir. Jadi tidak ada kesalahan dari awal hingga akhir. Yang kedua, yaitu very good, ketika pemain melakukan kesalahan sebanyak satu kali, sehingga nyawanya berkurang satu. Yang ketiga, yaitu good, ketika pemain melakukan kesalahan sebanyak dua kali, sehingga sehingga terdapat sehingga nyawa tinggal satu. Nah, di sini juga ada skor akhirnya. Nah, berikutnya pada tahap desain yang kelima yaitu perancangan logo game. Perancangan logo game ini sendiri terdiri dari nama media, instansi, dan desain dari beranda game itu sendiri. Nah, tahap yang terakhir desain penyusunan manual book. Manual book ini mencangkup terkait pedoman dalam penggunaan media atau penggunaan game dengan cakupannya yaitu ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, uraian singkat. Nah, di uraian singkat ini nanti ada tujuan, konsep, dan mekanisme dari permainan, serta penginstalan aplikasi dan cara penggunaan game itu sendiri. Selanjutnya, pada tahap pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan, dilihat dari data-data yang telah dibuat, didesain, nah, kemudian diimplementasikan dalam sebuah pengembangan, yaitu terlihat bahwa tampilan menu seperti pada gambar di sebelah kiri, kemudian tampilan menu profil seperti ini, di mana nantinya adanya tampilan menu panduan. Nah, menu panduan ini nanti akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang ada di dalam menu utama, menu profil, dan juga permainan, cara bermain tipe A, tipe B, dan juga ketentuan dari permainan itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada tampilan tipe A dan tipe B, di mana di tipe A terdapat komponen nyawa, ada juga komponen skornya, dan juga soal. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tampilan manual book dan logo game. Ini salah satu tampilan cover dari manual books, kemudian logo game sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya masuk pada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan dua uji, yaitu uji kevalidan media dan uji kevalidan dari uji kepraktisan itu sendiri. Nah, adapun uji kevalidan media dinilai dari 4 aspek penilaian. Seluruh aspek penilaian ini memperoleh kategori lebih dari 90% sehingga dapat dikategorikan sebagai uji kevalidan sangat valid. Nah, dengan rata-rata yaitu 94,14%. Adapun uji kepraktisan dari media itu sendiri dilihat dari ketiga aspek dengan rata-rata 92,5% sehingga dapat dikategorikan sebagai sangat praktis. Nah, adapun evaluasi berdasarkan dari hasil sebelumnya bahwa validator menyatakan bahwa game terbukti sangat valid dan game terbukti sangat praktis dengan persentase 94,14% dan 92,5%. Nah, di sini terdapat beberapa data, jadi tidak hanya data kuantitatif, tapi juga ada data kualitatif yang dikembangkan berdasarkan hasil dari validator, yaitu yang pertama, keunggulan berdasarkan aspek materi. Jadi dari aspek materi sendiri, dari aspek materi pemilihan soalnya sangat tepat dari tingkatannya. Pemilihannya dengan tingkatannya itu sesuai hierarki. Pemilihan soal dan penyusunannya tepat, yaitu dari tingkat mudah ke tingkat yang lebih sulit seperti itu. Nah, oleh karena itu dapat mengembangkan pemahaman materi prasyarat untuk siswa itu sendiri. Nah, adapun dalam aspek media ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pemilihan animasi suara yang tepat, khususnya pada penilaian di klik jawaban benar dan klik jawaban salah. Nah, dari situ menstimulus siswa untuk tertarik
dalam menyelesaikan permainan. Nah, yang kedua yaitu komponen nyawa dalam permainan. Nah, komponen nyawa ini sendiri menjadi tolak ukur siswa untuk mengasah kemampuannya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal dengan cara bukan coba-coba, namun dengan jawaban yang tepat. Karena adanya komponen nyawa, ketika dia kehabisan nyawa, maka dia akan game over. Nah, selanjutnya adanya kategori keberhasilan dan juga skor. Nah, dari kategori keberhasilan ini juga membantu guru untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri, siswa itu sendiri, bagaimana kemampuannya dan bagaimana penilaiannya. Dan bagi siswa sendiri menjadi salah satu feedback adanya, oh berarti adanya pengecekan secara otomatis dan bagaimana kemampuannya sudah diasah sampai seberapa seperti itu. Nah, dan yang terakhir dari aspek materi adanya sebuah keterbatasan. Yang pertama, soal tidak muncul secara acak, di mana ini menjadi salah satu keterbatasan dari media ini dengan tampilan dan juga tampilan animasi. Nah, pada kesimpulannya, maka dapat disimpulkan pada berdasarkan hasil penelitian ini bahwa media game edukasi berbasis Android ini dikembangkan dengan langkah ADDIE yang mana diberi nama Comparison of Integers, dinyatakan valid dengan tingkat kevalidan yaitu 94,14% dan dinyatakan sangat praktis dengan persentase 92,5%. Sehingga media ini cocok untuk digunakan oleh siswa dalam mengembangkan pemahaman konsep membandingkan bilangan bulat. Adapun saran yang dapat diberikan untuk yang pertama, yaitu disarankan kepada guru untuk memanfaatkan game Comparison of Integers untuk memfasilitasi siswa dalam memahami konsep yang belum bisa, dapat memahami konsep perbandingan bilangan bulat melalui melalui pengalaman belajar yang menarik dan juga menantang, sehingga dapat dilakukan penggunaan secara mandiri juga. Nah, selain itu dapat dikembangkan kembali media ini dengan susunan soal acak tanpa menghiraukan hierarki susunan soal yang tepat sesuai pembelajaran matematika. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.